Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Meski masih dalam suasana libur, biarlah semangat kita tidak kendur dan hati kita tidak undur dari Tuhan. Saudara, mari kita awali hari ini dengan penuh semangat. Hati yang mau dekat pada Tuhan, agar hidup kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala rahmat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah yang menopang kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami butuh pimpinan-Mu. Oleh karena itu, tuntunlah kami melalui firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti, dan mampukanlah kami untuk menghidupinya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, di mana kita akan merenungkan Yeremia pasal 27, dan saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan di perikop ini datang pada zaman pemerintahan Zedekia, yaitu ketika Raja Nebukadnezar menaklukkan Yehuda dan bangsa-bangsa di sekitarnya, lalu menawan mereka dan membuang mereka ke tanah Babel. Nah, saudara, di dalam perikop ini kita akan menemukan satu perintah Tuhan yang membuat kita akan terheran-heran dan bertanya-tanya. Itu saudara, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Yehuda supaya mereka menyerah saja kepada bangsa Babel. Oh saudara, perintah Tuhan ini tentu sangat membingungkan dan mengecewakan bangsa itu. Kenapa ya Tuhan memerintahkan mereka untuk menyerah tanpa berjuang? Kenapa bangsa Yehuda dilarang untuk mempertahankan tanah airnya? Dan bahkan, kenapa bangsa Yehuda harus berdiam diri ketika bangsa asing itu menajiskan bait Allah? Mereka merampok seluruh perabot yang ada di dalamnya. Bukankah bait Allah itu merupakan simbol identitas bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Allah? Kenapa Allah memerintahkan semuanya itu? Namun saudara, bila kita renungkan lebih dalam, sesungguhnya perintah itu merupakan perwujudan dari kasih setia Allah yang terus memelihara, menjaga Yehuda sebagai umatnya. Jika mereka tidak takluk kepada Babel, mereka akan mengalami kehancuran total. Mereka akan binasa. Allah sendirilah yang telah membangkitkan dan telah menunjuk Nebukadnezar untuk menjadi alatnya untuk menghukum bangsa-bangsa lain dan juga bangsa Yehuda secara khusus, di mana mereka telah memberontak, mereka telah melawan Allah. Maka saudara, kebangkitan Nebukadnezar tidak mungkin dibendung oleh siapapun. Membendungnya atau melawan Nebukadnezar itu sama artinya dengan melawan Allah. Allah sudah menetapkan mereka akan menerima hukuman sebagai bentuk pemurnian, bukan kehancuran. Karena itu saudara, perintah Allah melalui Nabi Yeremia kita bisa lihat sebagai jalan terbaik di tengah situasi yang buruk, yaitu sekali lagi agar bangsa Yehuda tidak binasa. Saudara, perintah Allah ini
kita juga bisa lihat sebagai bukti bahwa pemeliharaan Allah itu tetap dan akan menghasilkan yang terbaik meskipun keadaan tidak baik. Keadaan seolah-olah tidak berpengharapan. Tetapi Allah ada di sana dan Allah tetap memberikan pengharapan itu. Nah, saudara mungkin kita pernah ada di posisi yang demikian. Atau mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu peristiwa yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita bertanya-tanya kenapa, mengapa saya dan sebagainya. Tetapi saudara, kita bisa lihat itu bukan artinya Tuhan juga sedang tanpa daya. Saudara, kita bisa meyakini bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan mari kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan tanpa takut, tanpa ragu. Saudara, respon yang paling bijak ketika kita ada di tengah situasi yang tidak mengenakkan itu, yaitu adalah kita tetap belajar untuk mendengarkan, kita belajar untuk tetap tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidup kita. Meskipun menyakitkan, meskipun susah, tetapi saudara, semuanya itu kita bisa lihat sebagai wujud kasih setia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, meskipun saudara kita ada di situasi yang tidak mengenakan, saudara, Tuhan tetap pegang kendali. Dan Tuhan tetap pada rencananya, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Saudara, mari kita percaya, belajar untuk percaya, belajar untuk taat, bahwa Tuhanlah sumber berkat dan sumber selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar aku sekali lagi untuk percaya bahwa Engkaulah yang memegang kendali atas seluruh hidupku. Engkaulah Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi umat. Ajar aku untuk percaya. Ajar aku untuk taat. Jangan biarkan aku jauh darimu Tuhan. Tapi terus tariklah aku dekat dengan. Karena Engkaulah Tuhan yang tidak akan membiarkan umat-Mu jatuh tergeletak. Tuhan, tolonglah kami. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.